Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Kita masih bersama-sama di tempat yang mulia ini. Kita diizinkan Allah berada di tempat ini karena Allah masih sayang kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Semoga salawat dan salam terlimpah ruah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita yang tetap setia dengan ajarannya sampai akhir zaman nantinya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah melaksanakan puasa yang kelima. Semoga puasa kita diterima dari jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman-Nya bahwa puasa itu adalah haknya Allah. Allah lah yang akan memberikan pahala terhadap puasa tersebut. Hari ini ada puasa yang kelima dan insyaallah besok kita masuk pada puasa yang keenam. Kita sebenarnya bersyukur kepada Allah karena kita berada di tempat ini, kita hadir itu sebenarnya bukan juga lah karena keinginan kita, tapi itu semata-mata kita dipilih oleh Allah supaya kita hadir di tempat ini. Dan tidak sedikit juga orang yang ingin berada di tempat-tempat masjid dan mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya dan sholat tarawih dan sholat nanti sholat witirnya. Itu bukan karena mereka tidak bisa hadir, tapi karena mungkin disebabkan juga mereka ada kesibukan yang lain dan mungkin juga ada di perjalanan dan tidak mungkin menutup kemungkinan bahwa mereka itu ada sekarang di tempat-tempat sakit, mungkin rumah sakit. Jadi untuk itu beruntunglah kita dipilih Allah tidak dalam keadaan sakit tapi berada di masjid ini. Semoga kita yang hadir di sini semuanya insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semua dirahmati Allah. Ada suatu ayat yang ringan dibaca tapi mempunyai arti yang sangat luas. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi bahwa jin dan manusia dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sebagaimana kita ingat bahwa di alam raya ini itu ada 4 golongan makhluk. Malaikat, jin, manusia, hewan dan binatang. Kenapa hanya untuk manusia dan jin saja yang disuruh untuk beribadah kepada Allah? Sedangkan malaikat tidak. Sedangkan hewan dan binatang juga tidak. Malaikat, kalau kita lihat, malaikat itu dia taat dan patuh kepada Allah. Dia malaikat tidak mempunyai nafsu. Tapi dia hanyalah mempunyai akal. Kebalikan dengan binatang dan hewan. Binatang dia tidak punya akal tapi punya nafsu. Sehingga binatang itu berkembang biak dia. Terus hubungan dengan manusia. Kita manusia ini punya dua-duanya. Punya akal dan punya nafsu. Jin juga punya. Jin punya akal dan punya nafsu. Dua-duanya mereka punya. Terus kalau kita lihat mungkin banyak kejadian, mungkin kalau kita ke kampung atau di tempat yang seram segala macam, sering nggak kita mendengar, wah itu ada gondorowo, ada kuntilanak,
dan ada leak, dan ada juga namanya di pantai itu istilahnya apa? Nyi Roro Kidul gitu kan. Itu termasuk mana mereka? Harus kita perjelas itu. Karena di dunia ini, di alam besar ini kita hanya punya malaikat, jin, manusia, binatang, dan hewan. Kalau seandainya Nyi Roro Kidul itu masuk binatang nggak mungkin. Kalau malaikat juga tidak mungkin. Apakah mereka kategori manusia? Juga tidak. Karena dia ada di tempat mana-mana dan lantas dia juga makhluk halus. Itu berarti untuk manusia dia tidak memenuhi syarat. Berarti itu adalah dari golongan jin. Untuk itu harap kita ingat-ingat kalau seandainya ada orang bilang bahwa itu anak Nyi Roro Kidul, itu ada Gondorowo, ada kuntilanak, ada leak, ada mungkin namanya si Jundai kalau di Sumatera itu. Itu ingat itu bahwa itu adalah golongan jin karena dia tidak kategori dari yang 4 itu. Hanya 4 itulah golongan yang ada di alam raya ini. Untuk itu mungkin kita bisa sedikit mengambil hikmah. Jadi kalau seandainya kita ingat ada bilang bahwa itu ada hantu kata dia kan, itu jin itu. Ingat itu, jin itu. Karena dia tidak termasuk dari golongan yang 4 menghuni alam raya ini. Dan nanti kalau manusia, mungkin kalau jin saya nggak tahu persis adakah tuntunan dia untuk masuk surga untuk neraka, kita nggak tahu persis ya. Itu urusannya Allah. Mereka dengan mungkin ustadznya jin juga kali, mungkin jin dengan ustadznya jin gitu. Kalau kita mungkin dengan ustadznya kita kali ya. Untuk itu mungkin kalau seandainya manusia, kita itu dibekali dengan 2 kondisi. Ada tujuan baik dan tujuan yang buruk. Maksudnya ada tuntunan yang baik. Tuntunan itu akan memberikan kita ke arah alam surga. Kalau seandainya kita tidak melaksanakannya, berarti kita akan masuk dalam neraka. Itu intinya. Sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya kita ini ada di dunia. Itu sebenarnya kita hidupnya sementara saja. Ada dalam satu ayat dikatakan bahwa satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia itu kita hidupnya paling tinggi 80 tahun. 80 tahun itu kalau seandainya kita banding di akhirat nanti tidak sampai 1,5 jam. Padahal di akhirat itu kita satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ada satu hadis mengatakan bahwa di padang mahsyar itu kita baru di padang mahsyar belum masuk kepada tahap-tahap yang lainnya. Kita menunggunya sampai 50.000 tahun akhirat. Kalau seandainya 50.000 tahun di akhirat, kira-kira berapa lama di dunia ini? Jadi nggak ada apa-apanya kita di dunia ini. Untuk itu, hai saudara-saudaraku yang merasa mungkin kita menganggap bahwa kita hidup kita ini terlalu lelah, terlalu susah. Bersabarlah sedikit lagi. Karena kita hidup ini hanya sementara. Hanya cukup sekian bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.